anak-anak, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Saya berharap kalian sehat, kuat di dalam Tuhan. Bersyukur hari ini kita kembali berjumpa secara online ya. Saat ini Lause mau bercerita tentang sebuah cerita. Tapi sebelumnya Lause mau ngajak kita berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Tolong kami untuk mengetahui melalui firman-Mu bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu setia menemani kami, selalu peduli dengan kami, dan selalu mendengarkan seruan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pernahkah kamu merasa sendiri? Merasa sedih? Tidak ada yang menemani. Papa mama saat itu sedang sibuk. Papa sedang sibuk bekerja mengerjakan tugas kantor. Sedangkan mama sedang sibuk memasak di dapur. Pada saat itu, kamu ingin ada yang menemani. Kamu ingin ada yang mendengarkan ceritamu. Lalu, apa yang harus kamu lakukan? Nah, hari ini Lause mau cerita tentang seorang ibu yang juga sedang sedih. Sedang bergumul. Dia mengalami kesulitan. Dia mengalami kesusahan. Siapa ibu itu? Anak-anak, ada seorang ibu yang bernama Hana. Arti nama Hana itu adalah elok, menyenangkan. Ketika kita mendengar namanya kayaknya seru ya. Namanya menyenangkan. Tapi apakah hidupnya menyenangkan? Nah, Ibu Hana ini adalah seorang istri dari Bapak Elkana. Bapak Elkana ternyata punya dua istri loh. Punya dua istri. Istri yang satunya lagi adalah namanya Penina. Ibu Penina ini mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi Ibu Hana tidak mempunyai anak. Satupun dia tidak punya. Itu yang membuat Ibu Hana sedih. Dia sangat sedih sekali. Apalagi setiap hari karena kondisinya yang tidak punya anak, Ibu Penina sering mengolok-olok dia. Sering menginjek-injek dia. Hatinya sangat sedih. Dia ingin punya anak, tapi dia tidak punya anak. Dia sangat sedih sampai ia susah makan. Kalian pernah tidak merasakan sangat sedih sampai susah makan? Tidak enak bukan? Nah, itu yang dirasakan oleh Ibu Hana setiap hari. Dia merasa sedih, dia merasa tidak ada yang mengerti dia. Dia ingin menceritakan kesedihannya. Tapi kepada siapa dia harus menceritakan kesedihannya? Siapa yang mau mendengar ceritanya? Siapa yang akan menolong dia? Dia sangat sedih. Karena Pak Elkana itu punya satu kebiasaan setiap tahun. Setiap tahun dia akan pergi mengunjungi Bait Allah. Dia di Bait Allah, dia akan berdoa. Kemudian dia juga akan mempersembahkan korban buat Allah. Nah, Bait Allah yang dia biasa pergi adalah di kota Silo. Suatu hari sudah tiba saatnya dia pergi ke Bait Allah. Maka dia mau pergi ke Bait Allah. Dia berangkat ke Bait Allah. Dia berangkat ke Bait Allah dengan siapa? Apakah dia pergi sendiri? Tidak. Ia mengajak Ibu Penina dan Ibu Hana untuk pergi ke Bait Allah. Ketika mereka sampai di Bait Allah, mereka beristirahat sejenak, mereka makan dan minum. Tetapi pada waktu mereka makan dan minum, apa yang terjadi? Ibu Hana susah sekali untuk makan. Dia sulit sekali untuk makan karena dia teringat akan kesedihannya. Dia ingin punya anak, tapi sampai saat ini dia belum punya anak. Maka anak-anak setelah selesai waktunya makan, Bu Hana berdiri. Bu Hana pergi ke Bait Allah dan berdoa di sana. Dengan hati yang sedih dan hati yang pedih, Bu Hana menangis terseduh-seduh dalam doanya. Ia menceritakan semua isi hatinya kepada Tuhan dengan menangis. Ia menceritakan apa yang ia alami kepada Tuhan. Ia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin mempunyai seorang anak. Aku ingin mempunyai seorang anak laki-laki ya Tuhan. Berikanlah aku seorang anak laki-laki ya Tuhan. Kemudian ketika dia berdoa, dia menceritakan semua isi hatinya. Kemudian dia berpikir, dia akan berjanji kepada Tuhan
Maka di dalam doanya ia membuat janji kepada Tuhan. Apa isi doanya? Yuk kita lihat ya. Lalu saya bacakan buat kita. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 11. Demikian dikatakan. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Karena Ibu Hana sangat sedih, maka yang terlihat bergerak hanya bibirnya, tidak ada suara yang terdengar. Ternyata Ibu Hana itu menangis, air matanya keluar, tapi tidak ada suaranya loh. Karena saking sangat sedihnya dan pedihnya hatinya, dia mengucapkan kata dengan suara yang tidak terdengar. Dia berdoa dengan suara yang tidak terdengar. Tetapi ketika dia berdoa seperti itu, Tuhan mendengar tidak kira-kira? Tuhan mendengar tidak? Nah, kita mau dengar, kita mau lihat lanjutan ceritanya ya. Nah, waktu dia sedang berdoa, ada seorang bapak datang. Bapak ini bernama Bapak Eli. Siapa dia? Dia adalah seorang pelayan Tuhan. Dia adalah seorang Imam Eli. Nah, Imam Eli ini kalau saat sekarang itu seperti pendeta-pendeta. Nah, itu. Jadi Imam Eli ini datang, terus dia melihat Hana yang sedang berdoa. Tetapi dia tidak tahu Hana sedang berdoa. Dia berpikir Hana lagi ngapain? Ibu Hana lagi ngapain? Ibu Hana sedang mabuk anggur. Wah, benarkah Ibu Hana sedang mabuk anggur? Tentu tidak. Ibu Hana sedang tidak mabuk anggur. Ibu Hana pada waktu itu sedang berdoa. Tetapi Imam Eli tidak tahu. Maka dia datang kepada Ibu Hana. Dia menegur Ibu Hana. Dia berkata demikian. Berapa lama lagi kamu bersikap seperti orang mabuk? Lepaskanlah dirimu dari mabuk anggur itu. Tetapi apa jawab Bu Hana kepada Imam Eli? Dia berkata demikian. Bukan tuanku, aku tidak mabuk. Aku sedang mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Aku sedang menceritakan isi hatiku kepada Tuhan. Janganlah menganggap aku orang mabuk. Jangan menganggap aku pemabuk. Hatiku itu sangat cemas dan sakit. Maka aku berdoa dan berbicara lama sekali dengan Tuhan Allahku. Ketika mendengar jawaban dari Ibu Hana, apa yang dikatakan oleh Imam Eli? Apakah Imam Eli menjadi marah? Tidak, pasti tidak. Imam Eli menjadi merasa kasihan kepada Ibu Hana. Maka dengan lembut Imam Eli menjawab Bu Hana demikian. Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta kepadanya. Imam Eli mengatakan, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta kepadanya. Wah, mendengar hal itu, apa yang dilakukan oleh Ibu Hana? Ibu Hana menjadi senang, hatinya bersuka cita, karena dia percaya bahwa benar sungguh Tuhan Allah mendengarkan ceritanya. Tuhan Allah akan memberikan apa yang ia minta. Maka mukanya pun menjadi senang. Dia tidak lagi terus bermuka muram, terus bermuka sedih, seperti orang yang tidak punya pengharapan. Tapi ketika dia sudah berdoa, ketika dia sudah menceritakan semua isi hatinya kepada Tuhan, maka ia percaya Tuhan mendengarkan doanya, Tuhan mendengarkan ceritanya, dan Tuhan akan memberikan apa yang ia minta. Maka dia pun mulai bisa apa? Makan. Dia makan dengan gembira, dia makan dengan sukacita. Anak-anak, selesai Bapak Elkana mempersembahkan korban kepada Allah, menyembah Allah, berdoa kepada Allah, maka Bapak Elkana bersama Ibu Hana dan Ibu Penina kembali ke rumahnya. Waktu pun berlalu,
Tidak terasa sudah setahun. Apa yang terjadi dengan Ibu Hana? Apakah ia mendapatkan seorang anak laki-laki seperti yang Tuhan janjikan melalui Imam Eli? Benar, ternyata anak-anak. Ibu Hana melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu ia beri nama Samuel. Ia beri nama siapa? Samuel. Mengapa ia memberi nama Samuel kepada anak laki-lakinya? Anak-anak, kalian tahu arti nama Samuel adalah apa? Tuhan telah mendengar. Ibu Hana merasa apa? Tuhan telah mendengar doanya. Tuhan mendengar doanya dan memberikan Samuel kepada dia. Maka dia sangat senang. Itu sebabnya dia memberikan nama kepada anaknya itu Samuel. Artinya Tuhan telah mendengar. Ia merasa, ia yakin dan ia percaya Tuhan telah mendengar apa yang ia rasakan. Tuhan telah mendengar isi hatinya, curahan isi hatinya, ceritanya kepada Tuhan ketika dia sedang sedih. Ketika dia merasa tidak ada teman, tetapi dia tahu Tuhan telah mendengarkan dia. Samuel sudah cukup umur, maka Ibu Hana membawa Samuel ke bait Allah. Mengapa Ibu Hana membawa Samuel ke bait Allah? Ibu Hana ingin memberikan Samuel kepada Allah, ingin mempersembahkan Samuel kepada Allah. Untuk dijadikan apa? Pelayannya Allah. Dia ingin Samuel melayani Allah. Dia ingat janjinya kepada Tuhan. Ketika dia meminta seorang anak, dia berjanji akan apa? Memberikan anak laki-laki itu kepada Tuhan untuk melayani Tuhan di rumah Tuhan. Maka itulah yang dia lakukan. Dia membawa Samuel ke bait Allah, dia memberikannya kepada Tuhan supaya Samuel bisa menjadi pelayannya Tuhan. Dan Samuel seumur hidupnya melayani Tuhan sebagai pelayan Tuhan, melayani Tuhan sebagai seorang imam. Saya punya videonya loh. Yuk kita tonton bersama-sama. Slapstick Theater. Hannah and God. This is Hannah. Hi. Hannah was married to a man named Elkanah. Hey! But they were not able to have any children. This made Hannah sad. Oh. It's okay. Come on. Every year, Hannah and Elkanah would go to the house of the Lord at Shiloh to pray to God and offer sacrifices. Hannah would cry out and pray to the Lord. She told God that if he gave her a son, she would give him back to him and that her son would serve God all the days of his life. Hannah was so upset that one of the priests, Eli, thought there was something off about her. But Hannah told him that she had been praying because she had a broken heart. Eli told her, "May the God of Israel grant the request you've made." Thank you. And then Hannah was no longer sad. In due time, Hannah became pregnant and gave birth to a son. Yeah! She named him Samuel, for she said, "I asked the Lord for him." Hannah did as she said she would, and once Samuel was a little older, she took him to the temple. Hannah prayed and gave thanks to God, and Samuel grew up in the temple serving the Lord. Wah, Tuhan kita ternyata Tuhan yang baik ya. Tuhan yang menyediakan telinganya untuk mendengarkan setiap keluh kesah kita. Seperti Tuhan mendengar doa Ibu Hana, seperti Tuhan mendengarkan apa yang ia rasakan, maka Tuhan juga akan mendengarkan semua cerita kita. Ketika anak-anak merasa sedih, ketika kalian mungkin merasa bosan, terus belajar dan ingin
ada yang menemani, ingin bercerita tetapi tidak tahu harus kemana, maka kalian bisa datang kepada siapa? Kepada Tuhan. Ketika kalian merasa sendiri, merasa takut di malam hari, kalian bisa datang kepada siapa? Kepada Tuhan. Ketika kalian melihat papa mama sedang bertengkar dan bingung harus melakukan apa, kalian bisa datang kepada siapa? Kepada Tuhan. Menceritakan apa yang kalian rasakan kepada Tuhan. Ingat anak-anak, kalian selalu bisa datang kepada Tuhan kapan saja dan di mana saja. Kalian bisa menceritakan semua isi hati kalian kepada Tuhan. Tuhan Yesus pasti mendengarkan cerita kalian. Tuhan Yesus pasti menyediakan telinganya buat untuk mendengar kalian. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang mau mendengar cerita kalian. Kalian bisa berbicara kepada Tuhan kapan saja dan di mana saja tentang apa yang kalian rasakan dan yang kalian alami. Karena apa? Karena dia adalah sobat yang setia. Dia adalah sobat yang setia, yang selalu menemani kita, yang selalu menghibur kita. Anak Lause punya sebuah lagu yang menceritakan bahwa Yesus adalah sobat kita yang setia, yang selalu hibur hati kita. Sehingga kita boleh datang kepadanya kapanpun dan dimanapun kita membutuhkan dia. Yuk kita mau nyanyikan lagu ini. Kita nyanyikan bersama. Pimpin terus sepanjang
Anak-anak, mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih karena kami tahu melalui firman-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang selalu mendengarkan cerita kami. Allah yang selalu mau mendengarkan apa yang kami alami. Kami bisa datang kepadamu kapanpun dan dimanapun. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Tuhan Yesus. Tuhan yang menjadi sobat kami yang setia, yang selalu ada dan menghibur kami ketika kami butuh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua.